Kalau mata kanan melirik ke kanan, itu mata yang palsu juga ikut. Jadi benar-benar seperti mata sungguhan, tetapi tidak bisa melihat. Pada satu hari, ibunya mendengar ada kebaktian kesembuhan di satu gereja yang dibawa oleh sister dari T.L. Osborne, Daisy Gallo kalau tidak salah namanya. Waktu itu tidak tahu kenapa, mama ini sudah tahu kalau biji matanya tidak ada, tapi mamanya ini bilang gini sama dia, Roni, nanti sore kita pergi ke kebaktian kesembuhan. Oke, Mam, dia bilang. Jadi jam 6 mereka sudah ada di gereja untuk kebaktian kesembuhan. Waktu ini Sister Daisy ini berkata, siapa yang perlu kesembuhan maju ke depan. Antre panjang, saudara-saudara. Antre panjang itu orang yang mau disembuhkan. Jadi ini Sister Daisy ini dia berdoa. Dia tumpang tangan harus cepat juga saudara-saudara. Karena kan banyak, panjang ini lainnya panjang. Waktu dia mau doakan, Ronnie Cohen sudah sampai di depannya dia. Dia bilang, nak, apa yang kamu perlu? Di mana kamu yang sakitnya? Kamu sakit apa? Dia katakan, mata saya tidak bisa melihat. Tapi dia tidak katakan, mata saya tidak berbiji. Dia cuma katakan, mata saya tidak bisa melihat. Daisy bilang, itu Sister Daisy mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, mata melihatlah. Dia katakan, dia komando itu mata supaya mata engkau melihatlah. Udah, antre yang berikut didoakan terus ditumpang tangan, didoakan sampai lainnya selesai. Kira-kira setengah jam kemudian, saudara-saudara. Ini Ronnie Cohen dia mulai melihat. Dia pegang matanya. Ini mata yang betul ini. Dia tutup mata yang berbiji, yang baik itu ditutup. Dia bisa lihat melalui mata yang tidak ada bijinya. Saudara-saudara, luar biasa. Itu bukan kesembuhan, itu ciptaan penglihatan. Kalau sembuh itu kan kalau yang sakit disembuhkan. Ini tidak ada biji mata, bisa melihat. Saudara-saudara, itu luar biasa. Dan Ronnie Cohen ini pulang di rumah dia begitu gembira, dia lompat-lompat. Maminya lebih gembira lagi. Dia bangunkan bapaknya sudah jam 11 malam pulang dari gereja. Dia bilang, Dedi bangun. Anakmu bisa melihat. Anakmu itu punya biji mata tidak ada itu bisa melihat. Bapaknya bilang gini, kamu gila aja. Dia bilang, aku mau tidur. Jangan bangunkan orang tidur. Bapaknya tidak mau tahu. Dia pikir, ini bohong aja lagi, orang tidak punya biji mata bagaimana bisa melihat. Bapaknya tinggal tidur, mamanya mengucap syukur sepanjang malam anaknya bisa melihat. Saudara-saudara, besok paginya anak ini tidak mau berhenti pengabaran Injilnya. Daddy, you should see my eyes. Dia bilang, saya mau perlihatkan mata saya ini. Ini kan yang baik, ini kan yang dia keluarkan biji matanya. Keluar itu biji mata yang palsu dia keluarkan. Oke, Dad, dia bilang, mari kau tutup ini mata saya yang baik, tutup. Saya mau baca, lihat, mendengarkan engkau. Saudara-saudara, dengan mata yang tidak ada biji, dia bisa membaca. Waktu saya datang di gereja itu, saya saksikan sendiri bagaimana saudara-saudara. Itu mata kanan ditutupi dengan sapu tangan, diplester, tidak tahu berapa tebal plesternya, sampai lihat ke bawah di plester tidak boleh, lihat ke atas juga tidak boleh. Jadi ini mata yang satu, dia keluarkan bijinya. Jadi saudara tahu kalau sudah keluarkan bijinya itu, ini mata ada selaput kemerah-merahan gitu, tidak ada apa-apanya, kosong. Untuk supaya kita yang jemaat ini bisa percaya, dia berjalan sepanjang aisle ini. Dia buka matanya, dia perlihatkan kepada semua orang. See here, you see, dia bilang, it's nothing there. Dia terus berkata demikian. Sepanjang aisle dia berjalan, itu malam ada kira-kira 3.000 orang. Orang yang tidak bisa duduk sampai bersandar di tembok. Saudara-saudara, malam itu banyak orang yang mendengarkan. Banyak orang yang melihat sendiri. Waktu saya berdoa, Tuhan tolong supaya diberikan kesempatan orang ini menguji dia. Puji Tuhan, dia katakan begini, saudara yang tidak percaya,
engkau boleh datang di sini. Saya bolehkan 7 orang, jangan terlalu banyak karena tidak ada waktu. Wah, sekejap begitu banyak orang berdiri. Saya dorong suami saya, hei kamu berdiri cepat dan kamu pergi ke depan. Dia bilang, sudah lebih dari 7. Sudah, pokoknya kalau dia suruh turun baru kamu turun. Dia naik ke atas, saudara-saudara. Dia naik ke atas, aduh saya pikir mudah-mudahan dia bisa sampai juga menguji matanya Ronnie Cohen. Waktu sampai gilirannya dia enggak bawa apa-apa, saudara-saudara, dia bawa driver license. Jadi Om Simon mengeluarkan driver license, suruh Ronnie Cohen membaca. Dia baca, dia baca semua numbernya dulu. Sudah gitu dia baca namanya. Simon, dia tidak bisa baca, dia tidak bisa pronounce itu Kaonang. Dia bilang Kaonang, 9230 Leader Street, Houston, Texas 77036. Bacanya begitu cepat, saudara-saudara. Suami saya mengatakan begini, pertama kali di dunia baru saya percaya mata yang tidak ada biji bisa membaca. Sungguh saudara-saudara, puji Tuhan. Luar biasa, itu adalah kesaksian yang pertama kali dalam hidupku saya melihat. Saudara-saudara, dia memperlihatkan itu sampai waktu diambil dengan kamera. Dia menghadap ke kamera, dia buka dulu matanya begitu besar, merah-merah mengkilat. Dia perlihatkan supaya orang percaya ini mata tidak ada bijinya. Dan dia bisa melihat. Dari mana saudara-saudara? Mata tidak ada biji bisa melihat. Setelah saya melihat itu, setelah saya melihat mata itu yang tidak berbiji bisa melihat, Tuhan memperingatkan saya berkali-kali. Kalau saya berdoa, tiba-tiba kebayang kepada saya. Saya lihat ke atas, saya tidak melihat apa-apa. Saya katakan, Tuhan, Engkau seperti biji matanya Ronnie Cohen yang tidak ada. Tapi Ronnie Cohen bisa melihat, Engkau juga. Mata yang saya tidak kelihatan, tidak ada apa-apanya, itu bisa melihat ke bawah. Dan setiap kali kalau saya berdoa, saya melihat ada mata, 6 biji mata. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus yang memandang kepada saya. Saudara-saudara, saya kebayang sampai begitu. Belum pernah di dunia saya melihat keajaiban yang lebih hebat daripada itu. Malam itu Ronnie Cohen berdiri. Dia katakan, siapa yang perlu didoakan malam ini, sakit di mana aja berdiri semua. Taruh tangan di tempat yang sakit, di mana engkau sakit. Karena masal, 3.000 orang kalau ditumpangi tangan satu-satu terlalu malam baru pulang. Jadi semua saudara-saudara kita berdiri semua.